Oh
صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Hadis nomor 9047 diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya, siapa saja yang berjalan ia kepada sholat wajib fil jamaah, dalam jamaah, sholat wajib dalam jamaah, fi muta'alaq kepada sholatin maktubah, artinya berjalan dari rumah untuk menghadiri sholat wajib berjamaah, fahiyya kahajjatin, maka dianya jamaah itu sama dengan ibadah haji. Wa man masya, siapa saja yang berjalan dia ila salatin tatawu'in, kepada sholat sunat, fahiyya ka umratin nafilatin, maka dianya itu seperti umrah sunat. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya, siapa saja yang berjalan ia baina gharadaini, antara dua sasaran, sasaran yang dimaksudkan adalah sasaran panah, antara dua sasaran, yaitu di mana dia berdiri melepaskan anak panah ke sasaran panah. Kita lepaskan panah, jalan, kutip anaknya, pergi lagi ke tempat kita melepaskan, kita panah lagi, ambil lagi anak yang menancap di sasaran. Jadi tempat kita berdiri ke sasaran, mondar-mandir, sekali mondar-mandir, masya baina gharadain, kana lahu, itu ada baginya seseorang, bikulli khatwatin, dengan setiap satu langkah, hasanah, satu kebaikan. Setiap langkah dinilai satu kebaikan, dua langkah, dua kebaikan. Jadi bukan memanahnya saja yang mendapatkan pahala, membuat anak panah, menyiapkan anak panah, melepaskan panah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu anak panah menyebabkan 3 orang masuk surga.
Pertama, yang melepaskan. Yang kedua, yang membuat. Yang ketiga, yang menyediakan. Menyediakan artinya memberikan ke tangan orang memakai. Jadi pemana yang handal itu punya asisten satu. Asisten ngasih apa? Mana? Jarak dekat, jarak jauh, jarak mana? Nah, yang tukang kasih itu sama yang pakai itu dapat pahala. Ternyata dalam latihannya pun yang bertugas mengambilkan anak panah itu dapat pahala. Dan tidak ada pahala yang bertugas ngambil bola-bola, yang bertugas ngambil bola plastik, yang bertugas ngamanin bola dari sungai. Itu tidak ada jaminan pahala dari baginda Rasul. Yang ada jaminan pahala adalah yang berjalan antara posisi memanah dengan tujuan sasaran panah. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya, siapa saja yang berjalan dia ma'al zalimin, bersama orang zalim, liyu'inahu, supaya bahwa menolong, membantu ia akannya si zalim, supaya bahwa menolong, membantu ia akannya orang zalim. Wa huwa ya'lamu, padahal dianya seseorang itu mengetahui dia, annahu zalimun, sesungguhnya orang zalim itu orang zalim. Sesungguhnya orang zalim itu orang zalim. Dia tahu orang yang dia ajak berjalan, orang yang dia tolong, orang yang dia bantu adalah orang zalim. Faqad kharaja minal Islam, maka sungguh telah keluar ia seseorang dari agama Islam. Maka sungguh telah keluar ia seseorang dari agama Islam. Membantu, menolong pejabat-pejabat, menzalimi rakyat, memberikan tunjuk arah kepada orang yang mau mencuri, kepada orang yang mau merampok, berjalan menemani orang zalim untuk membantunya, menjadi supirnya, menjadi bodyguardnya, itu dia telah keluar dari Islam. Makna keluar dari Islam bukanlah makna hakiki murtad, tapi makna keluar dari Islam dia telah keluar daripada ajaran Islam, bukan murtad. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka dza rahimin," siapa saja yang memiliki ia dza rahimin, akan budak yang ada hubungan mahram. Dza rahimin, budak yang ada hubungan mahram, yang ada hubungan rahim. Mahramin yang mahram. Jadi ada dza rahimin yang ada hubungan rahim. Itu tidak semua yang ada hubungan rahim itu mahram kita. Ini yang mahram, yang tidak boleh dinikahi.
fahuwa hurrun, maka dianya budak itu merdeka. Membeli sepupu nggak merdeka sepupunya, karena hubungan rahim ada. Bapak dan bapak kita bersaudara, ibu dan ibu kita, ibu dia bersaudara. Tapi yang merdeka itu yang kita beli mahram sendiri. Nah, hadis ini masih umum, karena yang diambil hukum oleh ulama Syafi'iyah adalah membeli bapak, ibu, anak dan cucu, usul dan furu'. Membeli saudari perempuan sendiri itu kan mahram, itu gak merdeka. Nah, jadi zarahimin di sini, zarahimin mahramin, ini hadis umum yang ditaksis oleh hadis yang lain. Hanya bapak membeli anak, ibu membeli anak, kakek membeli cucu, nenek beli cucu, anak beli bapak, anak beli ibu, cucu beli kakek, cucu beli nenek. Baik kakek atau nenek, pihak ayah, pihak ibu hukumnya sama. Itu taksisnya. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man manaha, siapa saja yang memberi ia min hatta warikin, akan pemberian perak, min hatta warikin, akan pemberian perak, cincin perak, kalung perak, atau min hatta labanin, atau pemberian susu, atau hada zukofan, atau dia menunjuki orang nyasar. Zukofan bisa diartikan orang nyasar, bisa diartikan orang buta. Fahuwa ka'itski nasamatin, maka dianya seseorang itu seperti memerdekakan anak budak. Maka fadilahnya sama dengan memerdekakan anak budak. Hadis sahih. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man manaha min hatan, siapa saja yang memberikan dia min hatan, akan sebuah pemberian, siapa saja yang memberikan dia akan sebuah pemberian, wadat bisadaqatin, wadat bisadaqatin, warakat bisadaqatin, berpagi-pagi ia pemberian dengan sedekah, dan bersore-sore ia pemberian dengan sedekah. Maksudnya sobuhaha, pada awalnya siang, walabukoha, dan di awalnya malam. Nah,
Pemberian apa saja yang kita berikan kepada seseorang, maka nilainya sama dengan bersedekah di pagi hari dan bersedekah di malam hari, di awal pagi dan di awal malam. Subuh artinya awal malam, subuh awal siang, wabuk awal malam. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man mana'a, siapa saja yang mencegah ia, menghalangi ia, fadlama'i, akan sisa air, kelebihan air, al-kala'in, atau kelebihan padang rumput, kelebihan padang rumput, mana'ahullahu, itu mencegah akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlahu yawmal qiyamah, akan anugerahnya Allah pada hari kiamat. Ini juga hadis al-jaza' min jinsil amal. Kelebihan air yang dimaksudkan adalah kelebihan air yang masih ada di sumbernya. Kita punya sumur, kemudian sumber tersebut menjadi sumber kehidupan, air minum, minum sendiri, minum ternak, untuk mencuci, untuk mandi, dan semua air itu masih ada sisanya setelah kita pakai. Tetangga minta air ke sumur, kita katakan nggak boleh buat sumur sendiri. Nah, susah buat sumur, mahal. Itu dimaksud fadlama'i. Bukan air yang sudah kita bawa ke rumah, bukan air galon yang kita beli, bukan air dalam botol dalam perjalanan yang kita sudah selesai minum dan masih ada sisanya. Bukan air itu yang dimaksudkan, tapi air yang masih ada di sumbernya. Karena pada rumput, bukan rumput yang kita tanami, bukan rumput yang tumbuh di tanah pribadi, tapi rumput yang tumbuh di tanah umum. Kebetulan tanah umum itu dekat dengan tanah kita, dekat di rumah kita. Kita katakan sama pengembala, jangan kamu gembala dari sini, ini khusus untuk saya. Padahal itu lebih daripada keperluan hewan ternak kita punya. Sebagaimana orang tersebut menghalang orang lain dari kelebihan yang dia punya, dia akan dihalang oleh Allah pada akhirat kelak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih. Nah, bagaimana kamu berbuat kepada makhluk Allah, begitulah Allah memperlakukan kamu tutup mulut di akhirat kelak. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man nama an witsrihi, siapa saja yang tertidur ia dari sholat witirnya, siapa saja yang tertidur ia dari sholat witirnya, au nasiyahu, atau dia lupa akan sholat witir, falyusallihi, maka hendaklah
ia mengerjakan sholat akannya witir idza zakarahu, apabila dia mengingat akannya. Hadis sahih. Nah, hadis ini mendukung mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan witir wajib, karena hadisnya sama dengan sholat wajib. Dalam hadis sholat wajib Nabi bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha, orang yang terlupa sholat atau ketiduran dari sholat, maka kafaratnya adalah sholat apabila terbangun, sholat apabila ingat. Redaksi yang lain, man nama an sholati aw nasiya falisallihina zakar, orang yang ketiduran atau kelupaan hendaklah sholat apabila sudah ingat atau bangun. Berarti dengan redaksi yang sama, hadis sholat wajib dengan sholat witir, maka mereka menyimpulkan witir hukumnya wajib. Ulama Syafi'iyah menempatkan hadis ini kepada sunat muakkad, maka siapa saja yang terlupa melakukan sholat sunat muakkad hendaklah mengerjakan sholat tersebut apabila ingat. Dan tambahannya dalam syarat yang lain, istiqomah. Man wazoba, melakukan sholat sunat istiqomah, amalan istiqomah, lalu ketinggalan dan lupa, sunnah diqadha. Nah, rutin witir, tapi kelupaan suatu malam, qadha di waktu duha. Rutin sholat duha, kelupaan karena berbuka, nah qadha ba'da zuhur. Nah, rutin puasa Senin, tapi nggak tahu hari sudah Selasa, tidak sekarang Senin ternyata Selasa, maka puasa hari Selasa. Rutin baca hizib bikoya, karena beralih nggak dibaca, maka diqadha sore ini. Nah, setiap amalan rutin apabila ketinggalan sunnah diqadha. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man nama ba'da asri, siapa saja yang ketiduran dia setelah sholat asar, bukan ketiduran, tidur. Man nama, siapa saja yang tidur dia, sengaja tidur, ba'da asri, setelah sholat asar, fahtulisa aqluhu, lalu dicuri akalnya, lalu dicopet akalnya, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali diri sendiri. Ini bahaya tidur setelah sholat asar. Akal itu akan dicuri syaitan. Maka orang yang rutin tidur setelah asar akan berakibat gila, sehingga bangun sholat asar dia mandi, dia pakai baju seragam, dia pakai sepatu, bingung orang satu rumah, ternyata dia mau ke kantor, dia mau sekolah. Orang rumah bilang ini baru maghrib. Jadi perasaan bangun pada asar itu seperti bangun pada subuh, bangun dari tidur malam, sehingga kegiatan dia lepas bangun pasti seperti kegiatan dia selepas subuh. Nah,
Jam 7 yang dilihat di jam tangannya, jadi jam 7 pagi, pada jam 7 maghrib. Kenapa bisa salah lihat jam? Karena tidurnya pada asar, karena otaknya sudah dicuri syaitan. Maka jangan celah orang di rumah, kenapa gak ingatkan saya? Tapi celah diri sendiri, kata Nabi SAW. Kalau sehari efeknya seperti itu, 2 hari, 3 hari rutin, itu akalnya akan hilang total. Bisa-bisa dia pikun di akhir hayat waktu tua kalau rutin tidur pada asar. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man nadhara, siapa saja yang bernazar ia yuti Allah, ya tuyu ayuti Allah, bahwa ia mentaati akan Allah Subhanahu wa taala, falidhu, maka hendaklah ia mentaati akannya Allah. Wa man nadhara, dan siapa saja yang bernazar ia ayaksi Allah, bahwa dia maksiat akan Allah Subhanahu wa taala, fala yaksihi, maka jangan ia maksiat akannya, maka jangan ia maksiat akannya. Jadi yang nazarnya untuk taat, kerjakan. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau saya berhasil, saya akan korban. Kalau saya bisa mendapatkannya, saya akan puasa. Harus dilakukan. Tapi kalau saya sembuh, saya cari dia, saya bunuh dia. Wallahi demi Allah, kalau saya sembuh, saya bunuh dia. Nah, sembuh, ketemu sama dia, gak boleh dibunuh. Saya ada nazar sama kamu, dosa saya kalau gak menjalankan nazar saya. Gak dosa. Nazar yang berisi maksiat itu harus ditinggalkan, tidak boleh ditaati, tidak boleh dipatuhi. Sebagian ulama berpendapat wajib diganti dengan kafarat sumpah. Memang nggak bisa dilaksanakan, tapi karena kamu telah mengeluarkan nama Allah, wajib kamu bayar harga nama itu, kehormatan nama itu dengan kafarat sumpah. Memilih satu dari 3 hal. Pertama, meletakkan kuda. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. Yang ketiga, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, 1 orang miskin 1 lembar pakaian. Kalau tidak mampu 1 dari 3 di atas, pilihan keempat adalah puasa 3 hari. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazara nazran, siapa saja yang bernazar ia akan satu nazar, walam yusamihi, dan dia mungkin punya planning untuk ikram. Kalau kita puasa tentu terganggu, akan sudah disusun, maka tamu tidak boleh puasa kecuali izin daripada tuan rumah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah alal jami',
dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man nasiya sholatan, siapa saja yang kelupaan ia akan sholat. Ini hadis ini yang tidak dipahami oleh Wahabi. Man nasiya sholatan, siapa saja yang kelupaan ia akan sholat, au nama anha, atau dia ketiduran darinya sholat, karena dah asik membekam dan dibekam, kami ketiduran. Fakaffaratuha, maka kafarannya adalah ayusalliyaha, bahwa ia mengerjakan akannya sholat yang ditinggalkan karena lupa tersebut atau karena ketiduran tersebut, idza zakaraha, apabila dia mengingat akannya sholat. Muhammad Wahabi mengatakan tidak ada dalil qada sholat. Orang-orang yang bertobat sholat yang tertinggal selama ini itu juga istighfar, karena meninggalkan sholat adalah dosa. Ahmad, meninggalkan sholat adalah dosa. Bertobat dari dosa adalah istighfar. Bertobat dari dosa adalah dengan cara istighfar. Maka cukup istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya sholat dari 20 tahun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata ahli sunnah wal jamaah, ini ahli sunnah yang bersihah bukan Wahabi. Kata ahli sunnah wal jamaah, wajib qada. Dicarilah dalil oleh Pak Wahabi ini, enggak ketemu dalilnya. Enggak ketemu hadis yang mengatakan man taraqas shalah fa alaihi qada. Orang ninggalin sholat wajib qada sholat. Akhirnya kebaca di hadis Sayyidatina Aisyah, nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is sholat. Kami disuruh Nabi mengqada puasa, tidak disuruh mengqada sholat. Itu dalil yang dipakai. Sementara dalil itu khusus untuk wanita. Nah, kalau anda wanita ninggalin sholat gara-gara haid, memang nggak wajib qada. Puasa saja yang wajib diqada. Tapi meninggalkan sholat secara sengaja ataupun tidak sengaja, meninggalkan sholat secara sengaja wajib diqada. Dalilnya adalah yang ini. Nah, jadi kawan-kawan Wahabi, kawan-kawan Salafi, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Bunyi hadisnya adalah orang yang kelupaan sholat atau ketiduran, kafaratnya adalah harus dikerjakan sholat apabila dia ingat. Kata orang ini saya baca juga di situ, tapi kan nggak ada di sana sengaja, kan lupa. Nah, di sini nih otakmu nggak jalan. Nah, Farel untuk punya kedai nasi, punya kedai di rumah. Siapa punya kedai di rumah? Zahra, kedai sate. Jadi kalau pergi ke Lubuk Mentur, jangan lupa mampir di sate Zahra. Nah, kita mampir di situ. Kita pergi ke Lubuk Mentur setelah 10 tahun mendatang. Mampir di situ dan makan sate. Dia orang itu sangat terkenal. Ikut 2 kali.
Oh, ternyata kawan lama. Nah, cerita, saatnya habis, cerita tetap berlanjut. Pas mau pergi lupa bayar. Nah, lama tadi wajib bayar nggak kalau ingat? Wajib bayar. Wajib bayar. Wajib. Kalau lupa bayar, lalu ingat wajib bayar. Tapi sengaja nggak bayar, wajib bayar nggak? Nah, ini tak wajib juga. Ketahuan. Mana habis? Sengaja nggak bayar, wajib bayar nggak? Wajib. Lupa saja wajib bayar, kalau disengaja. Lupa kita nggak bayar, ketika ingat wajib bayar. Orang makan lalu sengaja nggak bayar, lalu tobat perlu bayar? Kata Wabi nggak perlu istighfar saja, astagfirullah, karena nggak sengaja. Karena sengaja. Yang wajib bayar itu yang tidak sengaja. Nah, yang sengaja wajib bayar, yang nggak wajib bayar. Itu di mana gaya otak berpikir? Nah, kalau yang nggak sengaja wajib bayar, apalagi yang sengaja. Begitu dong cara berpikirnya. Yang ketiduran saja wajib sholat, apalagi yang bangun nggak sholat. Nah, udah paham? Wabi-wabi semua? Udah paham nih dari wajib pada sholat? Udah? Nah, jangan lagi dengar ceramah-ceramah yang bertanggung jawab. Baca hadis pahami sendiri, ilmu tidak bersanad, gak ada guru, gak ada mazhab, dia langsung ke Rasulullah. Mana caranya itu? Dia beragama langsung ke Nabi, langsung ke Allah. Nabi saja gak bisa langsung ke Allah lewat mata Jibril. Ini dia langsung ke Quran. Kalau dia paham bahasa Arab, lumayan. Ini latar belakang umum. Tahu Salafi Wahabi baru sebulan, sudah jadi Imam Syafi'i. Kan kamu tukang jam kemarin itu. Ada lagi nggak di Indonesia? Pengamen jadi kiai. Belajar enggak, mondok enggak, hari-hari ngamen, hilang dalam peredaran, muncul-muncul jadi kiai. Nah, belajar sama semua. Nah, apa doa keluar dari WC? Kufron. Jadi kalau dalam pendengar ceramahnya sunat baca sama baru saja keluar dari WC. Nah, itu lebih parah lagi pada Wahabi itu. Wahabi itu lumayan dikit lah, masih ngajarin tertib sunnah yang betul sebagian, tapi akidahnya sesat. Nah, yang ini entahlah, entah akidah yang sesat, nggak tahu kita yang sesat. Otaknya yang sesat, orang yang ikuti yang sesat, nggak tahu itu. Itu serba membingungkan. Itu bedanya. Nggak paham. Siapa ikhlas? Harus jawab. Tahu? Nah, jangan sampai tahu. Bakalan terjadi pengikutnya. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya," orang yang kelupaan berselawat ke aku, orang yang lupa berselawat ke atasku, itu akan menyasar, akan salah menuju jalan surga. Orang yang lupa berselawat di atasku, itu akan salah menuju jalan surga.
itu yang lupa. Bagaimana kira-kira yang sengaja tidak berselawat? Yang lupa saja akan nyasar jalan ke surga. Kalau yang sengaja jauh kali nyasar. Nah, bagaimana kira-kira yang anti selawat? Nah, yang melarang selawat itu sesat menyesatkan. Sudahlah dia nyasar ke surga, ngajak orang nyasar. Nah, hadis hasan. Jadi selawat itu penting. Kita bisa lihat perbedaan orang banyak selawat dengan orang yang sedikit selawat dengan orang anti selawat. Orang banyak selawat itu banyak rohaniat Nabi dalam dirinya. Nah, senyum, nah, mengembirakan, menyenangkan, akhlak di dalamnya mengademkan. Yang kurang selawat sedikit menjengkelkan. Yang enggak berselawat bikin kita pusing. Nah, goib. Nah, apalagi enggak ada kemajuan. Nah, kalau orang murid dibilang nanti Abu Jahal tertawa. Nah, itu semua itu bertemu sama orang-orang seperti itu, maka dunia ini terasa sempit. Karena pemikirannya sempit. Karena mereka berdalil Nabi tidak pernah buat. Satu saja dalam kehidupan Nabi tidak pernah buat. Nah, maka dalam hadis ini Nabi menegaskan, yang lupa berselawat kepadaku dia akan nyasar menuju jalan surga. Yang banyak berselawat dia adalah orang paling dekat posisinya denganku pada hari kiamat. Kalau dekat posisi dengan Nabi, tidak akan pernah menyasar ke surga. Tapi kalau jauh dari baginda Rasul, maka dia akan menyasar. Jangankan jauh dari Nabi, jauh dari rombongan saja menyasar. Nah, kelewat mobilnya sampai menjalan ke Sumatera Barat, gara-gara menjauh dari rombongan. Nah, itu belum seberapa itu makhluk manusia, baru segelintir manusia. Cuma karena jauh dari rombongan, janganlah makhluk Allah ini, hamba Allah ini sendiri. Tahu tak? Nah, siapa nggak tahu, pokoknya jalan terus sih. Karena memisahkan diri dari jemaah jauh. Itu kan jauh dari Nabi, itu jauh dari rombongan. Akhirnya mana lah hamba Allah tinggalkan atau duluan. Saya nggak lihat ada mobil kita. Nah, haknya di duluan sendiri. Mengerti maksud ceritanya? Masih? Nggak tahu? Tahu apa maksudnya? Hah? Ditanya sama Isa. Orang yang banyak selawatnya dekat posisinya dengan Nabi. Orang yang dekat posisinya dengan Nabi, dia Nabi masuk surga, dia masuk surga. Orang yang sedikit selawatnya jauh posisinya dari Nabi. Nabi sudah sampai di surga, dia masih di tengah jalan. Hilang alamat. Mana jalannya? Akhirnya nyasar, ketemu gobrolan Abu Jahal. Astagfirullah, Nabi ini. Jalan lagi dicari, ketemu rombongan Abdullah bin Ubay. Jalan lagi, ketemu rombongan Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian jalan lagi, ketemu rombongan. Nah, rombongan Aus bin Aus. Orang merah putih nih, aneh.
Indonesia itu akhirat ya, ngasar ya. Nah, maka harus banyak-banyak berselawat. Kalau berselawat itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Hati akan tertata kepada perkara yang diinginkan oleh Nabi, kepada perkara yang diinginkan oleh Rasulullah. Kalau selawatnya kurang, itu idenya, ide-idenya, kreativitasnya itu menantang sunnah. Nah, menantang sunnah. Ada hidung yang dimerah-merahin, gosok-gosok merah, ada yang sini merahin, ada rambut yang dimodel-modelkan, ada kaki yang diukir-ukir, kulit yang digambar. Nah, kalau menantang sunnah, idenya, pemikirannya kepada perkara yang sesat. Kalau orang-orang yang mudah, yang banyak berselawat, keinginannya, kecenderungannya kepada perkara yang baik-baik. Itu maksud dari hadis man nasiya sholata alaiya khatiha tariqul jannah. Tariqul jannah bisa dimaklumi, bisa dipahami dengan dua makna. Makna yang pertama seperti yang saya sampaikan, makna kedua yaitu amal yang mengantarkan ke surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shahim, siapa saja yang berpuasa dan dia dalam keadaan lupa. Man nasiya, siapa saja yang lupa, wa huwa shahim, padahal dia puasa. Fa akala, lalu dia makan. Aw syariba, lalu dia minum. Falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, lanjutkan puasa sampai sore. Fa innama, maka hanya saja at'amahullah, memberi makan akannya oleh Allah, wasaqahu, memberi minum ya Allah akannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya makan karena lupa, minum karena lupa, puasa tidak batal. Betul-betul lupa. Aneh. Kalau dia makan 2 piring di siang hari Ramadan, lupa batal nggak? Enggak. Kalau dia lupa sedang sholat lalu makan 2 suap, batal nggak sholatnya? Ya. Kalau dia sedang sholat, kepunya ada nasi yang nempel di gigi, ditelan, batal nggak sholat? Enggak. Lupa. Dia lupa, lalu kepunya nasi yang ada di gigi, ditelan, batal nggak sholat? Batal. Batal. Kalau puasa enggak? Sudah belajar fikih? Sudah. Itu mazhab Syafi'i. Fajar. Cuman pamer. Berapa tadi? Orang puasa makan 2 piring, batal nggak puasanya? Kalau lupa. Sedang sholat makan 2 suap, batal nggak sholatnya? Lupa. Nggak batal. Batal. Kalau 1 biji nasi, nggak batal. Nggak. Apa bedanya 1 biji sama 2 suap? Lupa, sama-sama lupa. Itu antum belajar fikih di mana? Nggak belajar.
Nah, ini kan mulai begini. Nah, bisa jawab deh, tapi nggak belajar. Itu Zahra, nggak belajar. Ini jawabannya pas. Sekarang bagaimana Zahra yang belajar? Zahra makan orang puasa, makan 2 piring, karena lupa batal nggak puasanya? Nggak batal. Orang sholat makan 2 suap, lupa batal nggak sholatnya? Batal. Kalau 1 biji nasi lupa batal nggak sholatnya? Batal juga. Nah, ini yang belajar fikih, jawabannya salah. Itu yang nggak belajar fikih, jawabannya benar. Itu yang belajar fikih, jawabannya salah. Ternyata ketika belajar itu jadi salah. Mending nggak belajar. Ini contoh saya ya, masyarakat tempat awal nggak belajar. Terus saya dari bulan ini nanti jadi mufti pula, nanti di mana? Di Al-Khair situ. Mufti Fajar. Bisa tahu hukum tanpa perlu belajar. Nah, makan sengaja, makan dalam keadaan lupa, dalam kondisi puasa sebanyak apapun tidak batal puasa. Tapi makan karena lupa dalam sholat, kalau banyak batal sholat, kalau sedikit nggak batal sholat. Itu fikihnya. Kenapa dibedakan puasa sama sholat? Karena kondisi puasa tidak mengingatkan kita sedang ibadah. Apa aktivitas puasa yang mengingatkan kita sedang puasa? Ada? Nggak ada. Doanya tidak ada, zikirnya tidak ada, gerakannya tidak ada. Cuma menahan diri daripada sebelum fajar sampai tenggelam jam mantu. Nah, utama. Hanya menahan diri dari pagi sampai maghrib. Jadi tidak ada yang mengingatkan kita sedang ibadah. Jadi lupa itu wajar. Ini dah takbir Allahu Akbar. Ada bacaannya, nggak ada nganggur. Ayat, surah, ruku Allahu Akbar. Ada bacaannya lagi, Sami Allah. Mulai takbir sampai salam tidak ada celah yang kosong daripada ibadah. Lalu sempat makan 2 suap, lupa apa itu? Kayaknya Anda tidak wajib sholat. Mana seperti tadi? Sedang sholat lupa ada di minum. Kaki. Nah, jadi ada beda ibadah antara puasa sama sholat. Orang yang makan lupa, minum dalam keadaan lupa sedang puasa, puasanya tidak batal. Kalau sedang sholat dilihat sedikit atau banyak. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasara akhahu," siapa saja yang membantu, yang menolong dia akan saudaranya. Saudara maksudnya di sini adalah saudara seiman dan seagama. Bi zahril ghaib, bi zahril ghaib. Nah, dengan di belakang ghaib. Zahir di punggung, di belakang ghaib. Maknanya di belakang ghaib. Maksudnya adalah tanpa sepengetahuan daripada saudara tersebut. Nasarahullahu fi dunya wal akhirah, itu menolong akannya seseorang oleh Allah dunia akhirat. Menolong akannya seseorang oleh Allah dunia akhirat. Nah, mau pergi ke PDAM
bayar tagihan air, lunas. Siapa yang bayar tagihan air saya? Gak ketahui. Nah, orang yang menolong itu tanpa sepengetahuan orang ditolong, Allah akan tolong dia di dunia akhirat. Maka di Pasuruan ada nama kiai kalau nggak salah, ya hari apa nama beliau meninggal. Bukan. Itu kalau ada pembangunan masjid, itu pengurus masjid nggak tahu saja, datang saja material bangunan, tanya sama yang punya toko, nggak tahu, nggak ada satupun yang tahu siapa yang membayarkan, karena dia bayarkan dari Allah juga, orang yang dikenal. Masya Allah, lupa. Setelah beliau meninggal baru semua kebongkar. Kenapa ya bangunan masjid itu nggak ada yang bantu? Biasanya ada di daerah itu bangunan toko apa, material bangunan datang apa, diketahui siapa yang mirip. Oh, ternyata itu selamanya ini kebongkar rahasianya daripada asistennya setelah dia meninggal dunia. Itu salah satu waliullah. Nah, salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah meninggal dunia. Beliau amalannya adalah menolong orang lain tanpa diketahui oleh yang menolong, oleh orang yang ditolong. Hari ini banyak juga yang buat amalan tersebut. Nah, tetapi dikasih tahu setelah menolong. Tujuannya apa? Nah, itu dapat dolar. Hadis berikutnya, man nazara ila akhihi nazrata wuddin ghafarallahu lahu. Siapa saja yang memandang ia kepada saudaranya akan pandangan kasih sayang, itu mengampuni oleh Allah baginya seseorang. Yang memandang kepada saudaranya dengan pandangan kasih sayang, mengampuni oleh Allah baginya. Nah, dilihat fulan, Masya Allah. Nah, kasihan. Itu namanya pandangan kasih sayang. Maka kita yang memandang mendapatkan pengampunan dari Allah. Jalan di pasar, nampak orang yang sudah harus istirahat di rumah tapi masih mudi. Ini kan usia sudah tua, kenapa masih ngangkat barang-barang berat di pasar? Kasihan. Nah, dia itu saja bilang kasihan, itu nggak bisa bantu dalam materi. Cuman hati kita bilang kasihan, kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasihan itu bukan kasihan dalam makna mubadir, atau kasihan dalam artian makna tidak puas. Kasihan jauh-jauh belajar agama tapi tidak bermanfaat ilmunya. Bukan kasihan itu. Kasihan yang dasar dari kalimat wuddir mawaddah. Nah, mawaddah. Keluar dari masjid, seorang ahli taat, bajunya keriting, sendal warna-warni, peci itu udah kuning kayak pelangi.
dia ahli ibadah. Belum kasihan bapaknya, kenapa hari-hari seperti itu penampilannya. Memandang seperti itu saja, itu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani orang-orang yang ada di muka bumi, maka kamu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasihan dalam level kemanusiaan. Apabila kasihannya level bukan hanya sekadar kemanusiaan, tapi dalam kasihan dan level agama, ini lebih tinggi lagi. Kasihan dan tua gak sholat juga. Kasihan sudah tua gak nutup aurat juga. Kasihan sudah tua sholatnya belum betul juga. Pandangan-pandangan kasihan seperti ini jauh lebih tinggi nilainya daripada kasihan sosial. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad SAW bersabda, man nazara ila muslimin, siapa yang memandang ia kepada muslim, nazaratan akan pandangan, yukhifuhu biha, yang ia membuat takut akannya muslim dengannya pandangan, bighairi haqqin, pada selain hak, pada selain yang sebenarnya, akhafahullahu yawmal qiyamah, itu membuat takut akannya seseorang oleh Allah pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi terpandang orang lain, mata tajam, nangis saja orang begitu. Apa nangisnya? Nggak ada. Saya lihatin aja dan bapak nangis sendiri dia. Dia lah mau tahan mata yang untuk pakai itu sebesar bola pingpong. Dia anak takut. Apalagi kumis ke bawah. Hanya anak orang nangis. Nah, nakut-nakutin orang dengan pandangan mata, maka orang itu akan takut, dibuat takut oleh Allah pada hari kiamat. Apalagi kalau lebih daripada pandangan mata, diteror dengan SMS dan pesan. Siap hari ini. Belakang Allah. Siap. Kunci semua pintu. Awas, mau dibakar dulu. Kamu yang punya PD besar ya, pastikan berita besok lagi. Berita utama, koran pada kedai kebakaran. Terus saya siapa saya itu nggak tahu, dari nggak tahu. Lepas itu umumnya nomornya nggak ada. Besok nomor baru lagi. Anakmu pergi sekolah kan? SD 012 hubung turun. Pastikan akan ada berita penculikan. Diteror hari-hari, artinya saudara-saudara tersebut itu lebih haram lagi dosanya daripada memandang tadi. Apalagi pakai ngancam, gagang bajunya, maka apa misalnya tadi pajak itu mau macam-macam lagi, macam kejujuran celah itu lebih parah dosanya daripada memandang yang membuat takut. Kenapa itu nggak nakut-nakuti saja dengan pandangan, langsung menangkat segala? Tak apa gue menasal nakut-nakuti yang pandangan, maka saya bisa buka gitu. Jadi kalau orang Jepang nggak bisa ngancam dia ngancamnya dengan senjata, ketemu mata nggak bisa.
Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.